Tabi'un. Alhamdulillah, asyirillah, marimatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Kepala SMP Negeri 1 Mataram Baru yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia nikmat iman dan sehat serta lapang pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti desiminasi guru penggerak SMP Negeri 1 Mataram Baru yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mariati. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita mendapat syafaatnya di dunia atau akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mataram Baru atau yang mewakili untuk menyampaikan saya pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'bipun. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mataram Baru, yang saya hormati tentunya fasilitator pendamping praktik yang mungkin menyaksikan tayangan ini, kemudian kepada Saudari Mariati Eskom SPD sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Mariati yang telah lulus dalam seleksi kedua calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dan sekarang sedang melaksanakan diseminasi guru penggerak. Semoga acara yang akan berlangsung diberikan kelancaran, kemudian Ibu Mariati diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab, dan bisa menjadi guru penggerak yang profesional nanti. Diseminasi ini mengambil judul menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Saya selaku wakil kepala sekolah berharap agar kiranya kesuksesan guru penggerak bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi lebih luas lagi berdampak kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan di sekitar, di lingkungan sekolah, dan syukur-syukur nanti bisa berdampak pada sekolah secara umum. Jadi kemampuan keprofesionalitasan seorang guru itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun keseluruhan dari lingkungan belajar. Demikian, selamat kepada Ibu Mariati. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan bisa menjadi guru penggerak yang bisa memajukan sekolah dan dunia pendidikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu desiminasi kelas 10.60 calon guru penggerak angkatan 10.2024 menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak kita Ibu Mariati Eskom SPD. Kepada Ibu Mariati Eskom dan SPD, waktu dan tempat saya serahkan sebelumnya untuk dapat ditindaklanjuti. Kepada beliau kami diucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, saya ingin membuka acara ini dengan sedikit berpantun. Mohon kiranya untuk Bapak Ibu menjawab cakep. Gitu ya Bapak Ibu? Pergi berjalan ke Surabaya, singgah sebentar membeli tomat. Kalau Bapak Ibu ingin beramal, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berjalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar membeli kopi. Senang rasa di hati melihat ibu-ibu cantik sekali. Oke, silakan Pak Abu. Sebelumnya saya meminta izin dan meminta maaf kepada Bapak Ibu. Saya berdiri di depan sini bukan berarti saya lebih bisa atau menggurui Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu dengan sukarela untuk memberi dukungan dan support positif terhadap acara ini. Ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata saya Bapak Ibu pada modul 1.4. Saya diminta untuk melakukan penimbasan terhadap apa yang sudah saya pelajari pada modul ini. Di sini hanya saya sekedar menyampaikan, tidak ada maksud mempelajari atau menggurui Bapak Ibu hebat sekalian. Ini merupakan sebagian dari berbagai praktik baik dari apa yang saya dapat pada materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi memajukan disiplin positif sekolah kita tercinta ini. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu untuk SMP kita tercinta ini. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Sebelumnya ada kata-kata budaya positif. Kira-kira apa yang tergambar pada Bapak Ibu dengan mendengar budaya positif? Adakah yang ingin menyampaikan gambaran tentang budaya positif? Ya, budaya positif adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi suatu ikatan kelakuan di dalam sekolah. Silakan berikan tepuk tangan untuk jawaban Pak Titis, luar biasa. Jadi budaya positif ini merupakan adalah sebuah kegiatan yang bernilai positif, baik dari cara perilaku, perkataan, ataupun pemikiran. Itu semua tentang hal-hal positif yang kita biasakan untuk kita terapkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih dalamnya nanti kita akan masuk kepada pembahasan budaya positif. Ini ada beberapa topik atau konsep utama pada modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma pelajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas.
Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama dari topik pertama ya Bapak Ibu. Tadi di dalam budaya positif ada 7 topik. Kita masuk dari pembahasan topik yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada kalimat berdiferensiasi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi, Bapak Ibu? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada Bapak Ibu? Baiklah, pembelajaran berdiferensiasi adalah kita tidak memilih-milih cara kita memberikan pandangan atau pelayanan terhadap siswa kita. Jadi mau dia pinter, mau dia cantik, mau dia jelek ataupun kurang pinter, kita tetap sama. Yang kita lakukan adalah berpusat kepada siswa. Jadi kita ini sebagai pendidik menghamba kepada siswa. Jadi siswa kita itu merupakan yang harus kita layani, gitu ya Bapak Ibu. Silakan next. Pada topik yang kedua ada disiplin positif. Kira-kira di sini ada kata-kata disiplin. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kata-kata disiplin positif menurut Bapak Ibu, saya minta pendapat dari Ibu Iva. Mungkin Bu Iva ingin menyampaikan pengertian tentang disiplin positif. Kalau menurut pendapat saya, disiplin positif itu hal-hal yang positif tadi itu harus dibiasakan dan dilakukan secara teratur. Mungkin itu. Tepuk tangannya. Jadi tidak salah ya, jawaban Bu Ipa sangat luar biasa. Namun di sini saya menggarisbawahi disiplin adalah dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bagaimana maksudnya? Jadi begini Bapak Ibu, jika ada siswa kita yang terlambat, contohkan pada sekolah kita ini masuknya jam 07 jam 7.04 ya, sudah masuk. Jadi ada siswa kita yang terlambat. Nah, dengan kita adanya penetapan pukul masuk jam 7.04 itu adalah peraturan yang kita buat. Namun di samping itu siswa kita merasa dia dengan adanya itu dia merasa saya harus siap nggak siap jam segitu ya harus masuk tanpa kita peduli dengan keadaan siswa itu. Entah dia belum siap untuk masuk atau mungkin dia ketinggalan kendaraan seperti itu. Jadi disiplin dengan ketidaknyamanan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Next. Maksudnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira motivasi intrinsik itu yang seperti apa Bapak Ibu? Yang dari dalam atau dari luar? Dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu munculnya dari dorongan orang lain atau dari luar gitu. Jadi siswa harus lebih dapat menggunakan motivasi intrinsiknya terlebih dahulu, karena itu memang yang benar-benar harus dia kembangkan dari dalam dirinya sendiri sehingga mampu menimbulkan kesadaran. Baiklah, next Pak Edu. Lanjutannya, kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebagai manusia makhluk sosial, kita semua pasti memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu.
Ya, di sini ada 6 yang tertuliskan. Yang pertama, bertahan hidup atau kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau sandang papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Baiklah, kita bahas yang kedua. Bapak Ibu, kita pernah tidak menemui ada siswa kita ketika kita mengajar di kelas, dia kurang tidak fokus atau dia lebih cenderung mengganggu atau menciptakan keributan? Pernah Bapak Ibu menemukan? Pernah? Kira-kira kebutuhan dasar mana yang dia butuhkan atau yang tidak dia dapatkan? Mungkin bisa jadi dia ingin diperhatikan. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia membutuhkan kasih sayang yang lebih dan rasa diterima. Nah, sekarang masuk ke penguasaan. Biasanya di kelas pasti ada salah satu anak atau sekelompok, dia itu dominan menguasai teman sekelasnya. Ya, jadi dia merasa hebat. Mungkin ada faktor lain, mungkin dia orang kaya atau dia merasa sukunya mungkin yang lebih kuat. Mungkin ya Bapak Ibu, ada ya Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, itu masuk kepada penguasaan. Dia ingin menguasai orang di sekitarnya dan dia ingin coba menimbulkan kekuatan dari dalam dirinya, namun dalam hal yang kurang baik atau negatif. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu, bahwasanya siswa-siswi kita itu tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan saja, tapi rasa peduli dan perhatian dari kita yang masuk kepada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini dalam lingkungan sekolah pada peserta didik. Di sini kita lebih memperhatikan minat belajar anak-anak kita itu yang seperti apa. Kira-kira Bapak Ibu saya tanya, kalau kita hanya menggunakan metode belajar ceramah, anak-anak kita bosan nggak Bapak Ibu? Atau yang disebut dengan monoton? Bosan ya Bapak Ibu? Ya, jadi anak-anak pasti menginginkan kebebasan belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kodratnya. Bu, sekarang ini kan banyak pakai sistem belajar yang pakai gaming, atau kita pakai post-it ditempel ke depan, atau kita pakai ice breaking. Itu akan lebih memukau dan memicu semangat anak-anak sehingga menimbulkan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Yang keempat ada kesenangan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan di dalam kebebasan, yaitu kita melakukan sistem pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi kita memperhatikan siswa, segala sesuatunya kita melibatkan siswa Bapak Ibu. Silakan masuk Bapak. Kita melibatkan siswa. Bagaimana kita melibatkan siswa itu, maka siswa akan merasa, oh saya ini benar-benar diperhatikan dan saya ini diterima. Saya merasa kehadiran saya di kelas atau di sekolah ini benar-benar dinanti oleh Bapak Ibu guru gitu ya Bapak Ibu, sehingga dia mampu menciptakan kesenangan di dalam hatinya. Dengan senang hatinya itu akan memicu dia untuk lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sekali lagi di sini saya tidak ada maksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Di sini saya hanya melakukan diseminasi atau pengimbasan tentang materi yang sudah saya terima pada modul 1.4. Next. Masih. Oke, kita masuk kepada topik selanjutnya. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita masuk kepada topik selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan atau timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Dorongan ya Bapak Ibu. Dorongan yang kita terima atau yang kita berikan kepada siswa, baik dari dalam dirinya atau tadi intrinsik ataupun dari luar atau dorongan dari kita yaitu ekstrinsik. Baiklah, kita akan mencoba membahas satu-satu tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pada poin yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya Bapak Ibu, ini kalau kita masuk kepada tahap yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi siswa itu melakukan sesuatu bukan karena memang dari dirinya itu ada ketaatan, tapi karena dia takut dihukum, jadi dia melakukan hal itu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Maaf, ini salah ya Bapak Ibu, ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menurut Bapak Ibu, ini benar nggak? Salah ya Bu Rahman. Alasannya apa Bu Rahman? Ya, luar biasa. Jika kita keseringan nih Bapak Ibu, kita memberikan imbalan kepada anak-anak kita, contohnya baik itu dengan pujian di depan orang banyak, atau kita memberikan sesuatu seperti benda, itu justru akan mematikan kreativitas anak. Jadi dia akan lebih maju dan berkembang hanya demi untuk mendapatkan sebuah imbalan atau dipandang orang lain, wow, saya bisa, saya hebat. Jadi seperti itu. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu, siswa-siswi kita lebih pantas, lebih cocok kita beri motivasi yang mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Yang mana Bapak Ibu? Intrinsik, yaitu dia mampu menghargai nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang ada dalam dirinya, sehingga dia mampu berkembang, menumbuhkan dalam pemikiran dan melakukan pengimbasan atau pengimplementasian di kehidupannya. Jadi dia memiliki kesadaran ya Bapak Ibu, melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Baik, saya setuju Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan motivasi intrinsik untuk memberi dorongan kepada siswa-siswi kita. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Tabung besar. Yang pertama ada hukuman. Hukuman. Biasanya kalau sudah ada kata hukuman, kira-kira apa Bu yang terbesit di dalam pikiran kita yang bakal anak-anak kita rasakan dengan hukuman itu? Yang pertama, menyakiti. Menyakiti itu bisa jadi hatinya ya Bapak Ibu, dia merasa kecewa, mungkin dia merasa kesal sama kita, atau mungkin dia sekilas dia akan benci sama kita ketika kita sedang menghukum. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada menyakiti. Yang kedua, tidak nyaman. Jadi ketika dia bertemu kita, dia akan merasa tidak nyaman karena dia sudah dihukum dengan kita ya. Yang ketiga, murid akan merasa takut. Takut untuk berbicara, takut untuk berbicara kebenaran. Jadi dia akan lebih dominan menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena kalaupun dia ngomong, dia pasti akan dihukum, gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, sifat hukum itu memaksa. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi siswa mau setuju mau nggak setuju, kalau kita hukum dia harus ikuti, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan itu salah. Yang kelima, yang keenam yaitu murid menyembunyikan kebenaran, yaitu dia takut untuk menyampaikan kejujuran atau kejadian yang sesungguhnya. Dan yang kelima, murid menjadi rendah diri atau tidak percaya diri. Nah, sekarang ini penghargaan. Penghargaan ini ternyata selama ini kita sudah salah ya Bapak Ibu. Kita
kita memiliki pandangan atau pemikiran bahwa kita memberi penghargaan itu akan dapat memotivasi siswa ya Bapak Ibu. Ternyata setelah saya pun baru tahu ini setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak di modul 1.4, ini saya dapat kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu, minggu yang lalu, dan saya mendapatkan tugas diminta untuk mengimbaskan ke sekolah. Jadi saya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dari segala sesuatu yang saya sampaikan, karena di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tapi kita belajar sharing bersama-sama. Nah, di sini dari penghargaan yang pertama yaitu tidak efektif. Kenapa kita katakan tidak efektif? Contohnya bagi anak yang nilainya 100, silakan kita beri A+, contoh ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang nilainya tidak 100? Nah, kita kan tidak memberi A+ gitu. Jadi otomatis dalam diri siswa itu akan memiliki rasa iri kepada yang temannya. Otomatis dia bisa dibilang minder ya Bapak Ibu. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri, tadi yang sudah sempat disinggung. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi dia merasa belajar nggak belajar, pokoknya saya nanti yang penting mau saya itu hasil nyontek, mau saya itu mikir sendiri, saya pasti nanti kalau nilai 100 saya pasti dikasih hadiah. Nah, anak-anak mikir kayak gitu. Jadi padahal jawaban anak itu hasil nyontek Bapak Ibu atau googling. Nah, jadi dia tidak membangun nilai-nilai intrinsik dari kepercayaan nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya. Karena kita terbiasa memberi penghargaan, jadi anak-anak pun mematikan kreativitasnya untuk lebih berkembang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini alhamdulillah untuk Kementerian Pendidikan juga sudah menghilangkan yang namanya perankingan. Jadi sekarang tidak ada lagi perankingan karena banyak selain maksud kita baik ya Bapak Ibu, tapi ternyata banyak kesenjangan yang ditimbulkan, yaitu bisa jadi dari wali siswa ataupun dari siswa tersebut memiliki rasa cemburu, atau mungkin dari orang tua, kamu tuh gak kayak anaknya si itu tuh, boleh dia dapat ranking A atau dia dapat peringkat ke-1, kamu kapan mau dapat seperti itu? Nah, itu otomatis akan membuat mental anak justru akan semakin down. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan merampas hak dirinya sendiri Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin menyampaikan atau berpendapat? Oke. Penghargaan itu ternyata bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri. Yaitu apa? Dia mengenyampingkan hal-hal kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam dirinya. Yang penting saya nyontek, nilai saya nanti tugas saya selesai dan saya mendapat nilai 100 dan saya akan diberi hadiah, atau saya akan dipandang lebih pintar daripada yang lain, atau saya akan dipuji oleh teman, saya akan dipuji oleh guru mapel saya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi. Bapak Ibu, saya tanya sebelum kita masuk ke pembahasan, apa bedanya peraturan sama konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi. Maaf, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Adakah dari Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan? Hukuman dan konsekuensi itu sama nggak sih Bapak Ibu? Bedanya di mana Pak Titis? Bukan? Ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau hukuman itu kita identik membuatnya sendiri tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Iya kan Bapak Ibu? Spontan saja. Jadi contohnya saja ada anak kelas, kita sedang di dalam kelas, ada beberapa siswa yang ke kantin tanpa izin, bahkan terlampau waktunya cukup lama. Jadi kira-kira ketika masuk Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memberi hukuman mungkin Bapak Ibu ya? Ya, hukumannya bisa jadi anak-anak silakan kamu sapu dulu di depan kelas, atau pungut dulu sampah di depan kelas baru boleh masuk. Nah, kira-kira anak-anak tadi yang habis dari kantin
kaget nggak dengan hukuman itu? Kaget ya Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi bedanya hukuman adalah hukuman itu dibuat oleh satu orang saja atau seseorang, sedangkan yang dihukum tidak tahu apa yang akan ia terima dari tindakan yang ia langgar. Sedangkan konsekuensi ini dilakukan setelah melakukan kesepakatan kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kita ini masuknya nanti jam sekian ya. Ini kita kan kemarin sudah buat keyakinan kelas nih. Kalau anak-anak masuknya telat, apalagi anak-anak nggak masuk tepat waktu itu karena di kantin, jadi anak-anak sudah tahu ya keyakinan kelas mana yang anak langgar. Jadi anak-anak sudah tahu ya konsekuensinya. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlunya monitoring berkelanjutan. Dan yang ketiga, perlunya ada stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah cara terbaik yang harus kita lakukan untuk menangani beberapa siswa kita yang melakukan kesalahan atau dalam cara kita menyelesaikan masalah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita masuk pada poin ke-1 yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Maksudnya kontrol itu ya anak itu sendiri yang memegang tanpa ada dorongan eksternal dari kita sebagai pendidik atau bapak ibu gurunya. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, kira-kira mana yang lebih tepat untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah, Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Restitusi, tepat sekali ya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk nanya, kamu karena kamu melakukan itu sekarang dihukum. Jadi kita tidak seperti itu. Kita tanyakan dulu ya, nanti akan ada validitas untuk lebih lanjutnya. Jadi kita menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, apakah semua masalah harus kita selesaikan dengan restitusi, Bapak Ibu? Tidak, ya, tepat sekali. Jadi tidak semua masalah yang dilakukan oleh siswa harus kita selesaikan dengan restitusi. Lalu bagaimana masalah yang harus diselesaikan dengan restitusi? Yaitu masalah yang pertama, adanya pelaku dan korban. Jadi dia lebih dari satu orang. Jadi kalau hanya terlambat itu tidak perlu kita restitusi, Bapak Ibu ya. Cukup kita tanya dan nasihati ya, atau kita beri motivasi intrinsik tadi ya. Jadi contohnya yang direstitusi adalah berkelahi yang sampai menyebabkan mungkin luka atau berdarah, atau mungkin ada beberapa teman yang terbiasa mencontek, itu juga bisa direstitusikan. Jadi tidak semua masalah yang dilakukan siswa kita selesaikan dengan restitusi. Bapak Ibu sambil makan hidangannya, dinikmati, duduk senyamannya ya Bapak Ibu. Di sini kita cuma sharing sama-sama aja. Oke, kita masuk kepada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Atau di sini dijelaskan bagaimana upaya kita untuk mengeluarkan anak yang bermasalah tersebut untuk kembali kepada kelompoknya dengan tidak ada rasa kesal dan kekecewaan. Justru itu membawa karakter yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya sehingga dia berjanji kepada dirinya dengan penuh kesadaran tadi tidak akan mengulanginya kembali. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Ciri restitusi.
Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bukan memutuskan hubungan. Contohnya nih, ketika sudah terjadi masalah, biasanya kan anak-anak gak mau nih deket sama anak itu lagi, enggak lah, gak mau lah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi dengan kita menggunakan metode restitusi, kita memperbaiki hubungan, bukan menjauhi atau mematikan hubungan dengan orang-orang yang bermasalah itu tadi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi kita menawarkan hal-hal intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak, bukan kita memaksa anak-anak. Jadi kita menanyakan dulu nih kepada anak-anak, bagaimana anak-anak kamu, atau bagaimana Abiu, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah kamu dengan Dwi Rahma? Oh iya Bu, saya bersedia. Jadi tawaran ya Bapak Ibu, bukan paksaan. Kalau paksaan, kamu harus berubah ya, kamu harus memperbaiki hubungan ya, itu namanya memaksa. Nah, sedangkan yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi lebih percaya kepada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam dirinya dan untuk dikembangkan, bahkan berjanji kepada dirinya dengan penuh kesadaran untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu sudah menjadi tugas kita Bapak Ibu. Itu tidak gampang ya Bapak Ibu, kita memberi pemahaman, penerapan itu kepada siswa, tapi itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita lebih peduli dulu dengan karakteristik anak itu. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menyalahkan dan memberi hukuman. Kita tenangkan dulu, mungkin tadi dia masih emosi karena mungkin habis diganggu atau tugasnya habis dicontek. Kita tenangkan dulu Bapak Ibu dengan beberapa pertanyaan yang dapat memotivasi atau menenangkan siswa tersebut, sehingga dia berani untuk bercerita dengan keadaan sejujur-jujurnya dan dia mampu memperbaiki dan mau dengan sukarela memperbaiki permasalahannya dengan temannya tadi. Next. Perbedaan. Nah, di sini kita masuk kepada perbedaan Bapak Ibu. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Pernah Bapak Ibu menemukan hal seperti ini? Sering ya Pak? Ya, sudah sering. Yang pertama, hukuman. Jadi contoh yang kita lakukan ya Bapak Ibu, jika kita sebagai penghukum, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat di bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira efektif tidak ini Bapak Ibu? Cocok nggak Bapak Ibu dengan kesalahan yang dilakukan? Kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Lalu kita menggunakan konsekuensi. Sebagai konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bagaimana Bapak Ibu jika dibandingkan dengan hukuman tadi, konsekuensi lebih baik atau tidak? Lebih baik ya Bapak Ibu dari penghukum. Sekarang kita masuk kepada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, Ibu lihat kamu tidak mengerjakan PR ya. Kira-kira apa kendalanya? Oh, saya ketiduran Bu karena tadi malam ada acara. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita tanya, kemarin kita sudah membuat atau tempo lalu kita sudah membuat keyakinan kelas ya anak-anak yang sudah kita tempelkan di kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Oh iya Bu, saya tidak taat saya tidak mengerjakan tugas PR di rumah, contohnya seperti itu. Berarti bagaimana yang harus kamu lakukan? Bu, saya bersedia untuk mengerjakannya dan saya meminta maaf. Nah, itu lebih tepatnya kita menggunakan restitusi ya Bapak Ibu, karena kita tidak ada penekanan, tapi kita menawarkan
bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran intrinsik kepada siswa-siswi kita. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi, dengan kita melakukan restitusi, dia akan lebih memiliki penyesalan dari dalam diri, namun dia akan terbangkit dengan penuh kesadaran untuk tidak mengulanginya lagi. Jika kita tidak menghukum berlebihan ya Bapak Ibu. Ya. Next. 5 posisi kontrol seorang guru. Lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita ada di posisi yang mana? Jujur, kalau saya sih pernah sebagai penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan yang posisi ke-1? Pernah. Kedua? Pernah juga. Sampai kepada tahap yang kelima pernah, Bu Desi? Belum. Sebenarnya bukan belum Bu Desi, pasti sudah pernah kita lalui ya. Jadi yang pertama ini penghukum. Ternyata dari 5 posisi kontrol restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa, kita itu dituntun atau dituntut oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjadi manajer Bapak Ibu. Apa maksudnya? Yaitu bagaimana cara kita menggerakkan hati anak-anak, menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak-anak tanpa kita bahasanya apa ya, ngoprak-ngoprak atau kita ngotot-ngotot dulu, tanpa kita marah, tanpa kita perintah, adanya kesadaran dari dalam diri anak-anak untuk mengakui kesalahannya dan tidak melakukannya kembali. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk posisi penghukum, ini ternyata tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, karena ini merupakan penekanan terhadap mental anak-anak. Tadi yang sudah kita bahas, bisa menyakiti, bisa membuat tidak percaya diri, takut untuk berbicara jujur, takut dengan Bapak Ibu gurunya. Sama dengan pembuat rasa bersalah juga sama seperti itu. Nah, sebagai teman, Bapak Ibu pernah sebagai teman tidak? Ayo dong nak, semangat. Masa kamu gak kasihan sama ibu sih? Ibu tuh udah capek-capek loh, jauh-jauh ke sini. Masa sih cuma tugas kayak gitu kamu gak ngerjain? Tapi ya sudahlah, gak apa-apa kali ini. Nanti jangan diulangi lagi ya. Pernah gak Bapak Ibu kayak gitu? Nah, berarti kita menggunakan posisi sebagai teman. Jadi kita menyampaikan kepada anak tidak terlalu galak ya Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Kita harus berupaya, ini menjadi PR kita semua Bapak Ibu, kita harus bisa menggunakan posisi kontrol yang manajer. Ini adalah tingkat tertinggi yang harus kita lakukan kepada siswa ya. Untuk 1, 2, 3, dan 4 itu harusnya tidak kita gunakan. Namun tidak apa Bapak Ibu, kita walaupun saat ini sedang ada di tahap pembuat rasa bersalah, nggak apa-apa. Yang penting kita akan belajar sama-sama untuk menaikkan level kita sehingga kita dapat berada di posisi manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada satu-satu terbahas ya Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Oh ini double. Satu lagi tadi salah ya. Oke, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Tegas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih memaksa pada anak-anak untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Setelah itu pembuat rasa bersalah, contohnya adalah beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah, jadi dengan kita berbicara seperti itu, anak-anak kita itu akan merasa bersalah.
ya Bapak Ibu, dia akan merasa, oh iya ya, saya sudah membuat kecewa Bu Mariati contohnya, dengan saya tidak mengerjakan PR. Dia akan lebih berpikir, sedangkan beliau sudah menjelaskan materi ataupun sudah begini begitu. Jadi dia merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu. Lalu sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi lain kali jangan. Nah ini tadi yang sudah sempat saya sampaikan, ini adalah sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita hanya memantau Bapak Ibu. Kita tidak mengungkit-ungkit lagi dari awal permasalahan anak itu apa tidak. Tapi kita hanya lebih menekankan kepada anak, ingat gak sih apa keyakinan apa yang sudah dilanggar, seperti itu Bapak Ibu ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini sebagai manajer, nanti akan saya perbaiki Bapak Ibu di atasnya itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mempelajari kesalahanmu? Kira-kira lebih tepat kita menggunakan mana Bapak Ibu dari contoh yang saya buat di sini? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer yang lebih memperhatikan kita untuk menjaga perasaan siswa kita lebih cenderung ke manajer ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita lebih dapat memberi motivasi intrinsik atau dorongan baik itu dari sentuhan kita, maaf contohnya kita usah bahunya ya, itu lebih dapat memberikan motivasi secara tidak langsung kepada anak, baik itu dari cara kita penyampaian kepada anak, kita akan lebih mampu dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dan membuat dia meyakini nilai-nilai yang ia miliki itu, sehingga dia lebih yakin untuk tidak mengulanginya lagi. Karena apa? Karena itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Next. Nah, di sini kita sudah sampai kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang mau ditanggapan? Bapak Ibu, adakah yang ingin memberi tanggapan tentang keyakinan kelas? Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Contohnya untuk untuk wali kelas itu pasti sudah pernah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswinya di kelas ya Bapak Ibu, dan untuk ditempelkan di kelas mereka. Kita bahas mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas saja. Nah, di sini ada kata-kata keyakinan dan satu lagi ada kata-kata peraturan. Kita bahas satu-satu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini salah satu contoh yang saya lakukan Bapak Ibu, kegiatan pembuatan keyakinan kelas di Laman 2, karena saya kebetulan wali kelas Selatan 2. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kita berkolaborasi, kita melibatkan siswa langsung ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta keyakinan karena kita guru, kita merasa pendapat kita itu lebih benar, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu melibatkan siswa, kita menanyakan dulu kepada siswa, anak-anak kira-kira anak-anak menginginkan pembelajaran di kelas ini yang seperti apa? Atau adakah masukan untuk kesepakatan di kelas kita ini? Nah, jadi kita memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan pendapatnya dengan leluasa tanpa ada tekanan. Jadi kita berkolaborasi dengan anak-anak, kita melibatkan siswa di setiap keyakinan yang kita buat di kelas. Itu akan lebih membuat siswa-siswi di kelas kita itu merasa dia dibutuhkan, dia diterima, dan dia dihargai pendapatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, tidak kita ujuk-ujuk datang dari kantor, ini Ibu udah buat keyakinan kelas, tolong ditempel ya. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi kita perlu berdiskusi dengan siswa-siswi kita mengenai keyakinan kelas, sehingganya siswa-siswi mengetahui apa itu konsekuensinya. Dan karena mereka yang ikut membuat, jadi mereka akan lebih dominan menghindari kesalahan tadi. Ya, mereka akan menumbuhkan kesadaran, oh iya nih, saya kan kemarin menyampaikan bahwa saya menginginkan sistem pembelajaran yang menyenangkan, atau saya pengen gurunya itu ramah-tamah contohnya. Jadi kalaupun saya nanti melakukan sebuah pelanggaran di situ, berarti saya harus siap dengan konsekuensi yang sudah saya buat dan disepakati oleh wali kelas dan juga guru kelasnya. Yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan kelas, ya Bapak Ibu. Yang kedua, merumuskan peraturan kelas, mau dibuat seperti apa, anak-anak pengennya keyakinan kelas yang seperti apa. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih jelas Bapak Ibu, nggak penyusunan kalimatnya nggak bertele-tele, nggak meribetkan gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas cukup singkat dan dia mudah diingat. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak kita hasil googling. Jadi kita googling contoh keyakinan kelas, setelah itu kita print dijadikan banner. Sehingganya itu akan memicu kesenjangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah dan kelas kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada dibuat dalam bentuk positif. Apa ini maksud dalam bentuk positif? Yaitu adanya nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan dalam keyakinan kelas itu, yaitu contohnya untuk menjaga lingkungan bersih, seperti itu. Yang selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini tadi yang keterkaitan dengan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi memang keyakinan kelas itu kita buat harus menyesuaikan bagaimana kondisi sekolah dan kelas kita Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu berupaya pernyataan universal. Next slide. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ada yang mungkin mau disampaikan tentang keyakinan kelas? Pak Imam. Tadi saya mohon maaf terlambat. Tapi dari keterlambatan tadi saya menyimak kaitan dengan hukuman. Ya. Hukuman itu dipandang buruk. Tapi kalau kita lihat, saya aja yang mungkin belum bisa ya. Jadi begini, contoh tentang kewajiban anak sholat. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa jika jika umur anakmu sudah 7 tahun, maka perintahlah sholat. Terus yang berikutnya, yang lanjutan dari hadis itu adalah jika umur sudah 10 tahun kok tidak mau melaksanakan sholat, maka pukullah. Nah, sekarang ada kaitan dengan ini. Jadi kalau tadi kita melihat hukuman adalah sesuatu pilihan guru yang terburuk misalkan ya. Artinya gampang ngomong gini lah, menandakan guru kok menghukum itu menandakan ketidakmampuan mengondisikan siswa di kelas. Nah, jadi kita ini apakah hal ini, jadi maksud saya mau mohon keterangan tentang batasan-batasan hukuman yang sudah diterangkan. Sekali lagi saya terlambat, jadi tidak ngerti awalnya. Jadi kenapa kita seorang guru ini pokoknya kalau bisa hindari
menghukum. Nah itu yang mau saya Ucapkan terima kasih Pak Imam, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya izin untuk memberi tanggapan ya Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya tidak ada maksud menggurui atau mempelajari Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya melakukan diseminasi atau pengimbasan tentang materi yang saya terima terkait dengan pertanyaan Pak Imam. Tidak salah Pak Imam, konteks yang Pak Imam sampaikan adalah wajib sholat ketika usia 7 tahun. Ini tentang ajaran agama gitu Pak Imam. Nah, di sini kita yang saya sampaikan tadi, kenapa kita tidak boleh melakukan sebagai pendidik, tidak boleh melakukan posisi sebagai penghukum. Ini di konteks pendidikan Pak Imam ya, bukan di konteks ajaran agama Pak Imam ya. Mungkin kalau untuk di agama sudah ada hadis dan itu memang sudah dibenarkan Pak. Cuman kalau untuk sebagai pendidik, kenapa posisi penghukum itu tidak boleh kita sampaikan? Karena memang benar tujuan kita bagus untuk mendisiplinkan atau memberikan motivasi kepada anak atau memberitahu kepada anak bahwasanya anak ini tidak melakukan sebagaimana mestinya gitu ya Pak Imam, sehingga kita melakukan penghukuman. Cuman di materi ini saya menerima pembelajaran bahwa penghukum ini adalah tingkatan yang terendah yang semestinya tidak kita lakukan kepada siswa karena satu, penghukum itu kita lebih cenderung tidak ada kesepakatan dengan siswanya Pak. Jadi kita memberikan hukuman spontanitas sehingga tanpa kita mempedulikan anak itu sebenarnya. Contoh Pak Imam, saya contoh dulu ya Pak ya. Contohnya si Dani datang terlambat dan terlambatnya sudah cukup lama. Dan saya meminta Dani untuk membersihkan WC, contoh Pak Imam ya. Sedangkan setelah membersihkan WC, saya meminta Dani hormat ke tiang bendera 10 menit contoh. Nah, tanpa saya menyadari bahwa sebenarnya Dani ini terlambat itu ada sebab yang memang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama, yang kedua, tanpa saya menghiraukan ternyata Dani ini mau minta maaf Pak sebelum saya hukum, atau mungkin ingin mengakui kesalahannya atau menyampaikan alasannya kenapa dia terlambat. Tanpa saya menghiraukan itu, saya langsung memberi hukuman atau penekanan bahkan pemaksaan kepada siswa. Nah, dalam dunia pendidikan itu Pak, kenapa kita tidak boleh memberikan posisi kita, menjadikan posisi kita sebagai posisi penghukum. Kurang lebih seperti itu. Jika terjadi banyak kesalahan dan kekurangan, kita di sini sama-sama belajar ya Pak Imam. Saya juga mendapatkan materi ini kurang lebih seminggu. Itu pun melalui Zoom meeting gitu ya Pak Imam. Jadi benar-benar belum banyak pemahaman. Coba. Dan di sini saya diminta untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan di sekolah. Bisa diterima Pak Imam? Atau ada yang mau disampaikan lagi Pak Imam? Nah, ya, terima kasih Pak Imam. Boleh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit menambahkan dari yang disampaikan oleh Bu Mariati tadi Pak. Untuk hukuman itu di dalam program guru penggerak ini, kita itu sebagai guru diharapkan bisa mempraktekkan kita itu agar faktor intrinsik siswa itu keluar. Jadi kesadaran dari diri siswanya atau dari anak-anak kita sendiri. Jadi guru itu harus menuntun anaknya. Kalau tadi misalkan anak itu umur 7 tahun belum sholat, ya Pak, kita itu diminta yang selain kita memberi tuntunan, kita memberi contoh, memberikan penjelasan. Nah, agar diri anak tersebut tuh sadar, oh jadi kalau saya ini tidak sholat nantinya akan seperti ini. Jadi sadar dari diri anaknya dulu. Yang diharapkan itu dari sini itu kita menyadarkan anak. Jadi kalau ketika anak itu tidak melaksanakan sholat itu ada rasa, ya Allah saya ini nggak sholat, nanti saya itu seperti apa, itu dari dalam anaknya. Kita memang diharapkan itu tidak menghukum, karena hukuman itu akan membekas Pak. Saya seperti sebelum
kita lakukan dulu waktu misalkan masih kecil, masih SD, masih SMP, kita pernah melakukan pelanggaran seperti apa, terus sama guru kita dihukum seperti apa. Nah, sampai saya melaksanakan guru penggerak itu masih ingat Pak, saya itu pernah bolos, pernah dihukum, itu ingat. Nah, jadi hukuman itu membekas sampai akhir. Jadi ketika anak itu diberi hukuman, yang pertama dia akan mengingatnya entah itu sebagai sakit hati atau sebagai motivasi. Nah, itu akan tetap diingat. Jadi ketika kita belajar tentang budaya positif itu awalnya itu dikorek dulu pengalaman kita dulu. Kita itu pernah melakukan kesalahan apa, terus pernah dihukum seperti apa. Nah, kita ungkapkan di situ sehingga kalau kita itu dihukum, kita ingat terus. Nah, sekarang sebagai seorang guru penggerak, kita itu walaupun kita masih mencoba untuk membuka anak-anak itu, kalau nanti saya seperti ini, kita udah diberi misalkan orang tuanya memberikan materi tentang sholat, mengajarkan tentang sholat, terus kalau nanti kita nggak sholat itu seperti apa. Jadi kesadaran itu timbul dari anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada rekan senior dari guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus. Jawaban yang luar biasa. Bagaimana Pak Imam? Ya, nanti kayaknya menyimpan pertanyaan lagi di belakang layar ya Pak ya. Oke, tadi Bu Asri ingin menanyakan, boleh Bu? Terima kasih waktunya Mas Adik. Sekali lagi Bu ya, ini pertanyaan dari saya. Kalau kita rasa di poin 5 tadi kita sebagai manajer itu insya Allah setiap hari kita lakukan. Namun itu secara teori. Di prakteknya itu anak kita kan nggak sama ya Bapak Ibu karakternya. Itu bagaimana sih kita bisa menghindari untuk tidak bisa menjadi penghukum ataupun orang secara kritis seperti itu. Mungkin siswa itu tidak sama memiliki karakter tersendiri. Itu kalau kita jadi manajer kayaknya rasanya setiap hari kita lakukan seperti itu, meskipun kadang habis kesabaran, harus gimana lagi untuk mendongkrak anak ini supaya lebih baik. Luar biasa. Berarti Bu Astri setuju bahwa kita meletakkan sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu? Iya. Baik, kita masuk kepada restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini ada kaitannya metode penyelesaian masalah yang terbaik ya. Ini yang terbaik yang semestinya kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku, semua pasti memiliki alasan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada yang menstabilkan identitas. Kira-kira kalau anak, kita ambil contoh, biasanya kita ambil contoh ada 3 siswa anak laki-laki yang mungkin di sekolah kita ini bisa dibilang luar biasa nakalnya, melakukan perkelahian. Nah, setelah sampai menimbulkan salah satu korban yang luka di wajah, bisa jadi memar atau mungkin berdarah sedikit ya, kita contohkan seperti itu. Ketika kita melakukan pemanggilan ya, kita menstabilkan dulu keadaannya. Jadi kita tidak langsung menanyakan, kamu tahu ini kira-kira kamu ngelakuin kayak gini kenapa sih gitu. Kamu mau ibu hukum? Kamu mau ibu laporkan ke polisi contohnya? Boleh nggak kita langsung kayak gitu Bapak Ibu? Tidak, kita tenangkan dulu. Bagaimana caranya? Kita beri kesempatan untuk duduk. Karena kan posisi kalau lagi marah, anak-anak ibu posisinya pasti emosinya lagi membara-bara ya Bapak Ibu. Oh saya nggak peduli Bu, saya mau ibu masukin ke kantor polisi juga nggak apa-apa.
ketenangan dulu dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memotivasi anak dari dalam diri sehingga dia merasa tenang. Dari dia tenang, dia akan berani menyampaikan apa yang terjadi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi dengan pernyataan motivasi tentang keyakinan kelas yang disepakati, tentang apa akibatnya. Setelah itu, apakah kamu bersedia memperbaiki masalahmu dengan si A dan si B tadi. Nah, dengan kita sudah melakukan penerapan segitiga restitusi ini dengan menstabilkan dan validasi dan juga menanyakan keyakinan kelas, insya Allah anak-anak kita akan lebih terbangun dari dalam dirinya untuk menyadari kesalahannya penuh dengan kesadaran. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu yang ditanyakan sambil menunggu ini, enggak, belum selesai, masih ada. Udah sampai sini. Oke. Di sini ada video yang saya lakukan dengan anak kelas saya, Bapak Ibu. Ini bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi, mohon kiranya untuk bisa kita simak sama-sama. Bisa diteraskan suaranya, Pak Aku? Jadi di sini kita tidak asal menanya atau menyalahkan, tapi kita memancing dengan pernyataan-pernyataan sehingga siswa berani mengemukakan pendapatnya dengan mengakui kesalahannya, dan dia lebih, setelah dia melakukan komunikasi dengan kita, dia lebih merasa tenang dan memiliki keyakinan penuh tentang karakter yang dia miliki. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak masuk ke ruangan kita dengan mengadukan hal dengan keadaan sedang emosi, ketika keluar pun dia sedang kesal atau emosi atau tidak ada perubahan emosional. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita diupayakan bagaimana kita dapat membantu anak untuk membawa anak keluar dari masalahnya dengan kesiapan mental yang lebih baik lagi, dengan menumbuhkan kesadaran-kesadaran dari dalam diri atau secara motivasi intrinsik. Ini kesimpulannya yang saya buat tentang refleksi berbagai materi dari awal tadi Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai pendidik mampu berrefleksi atau memperbaiki ya Bapak Ibu. Kita cross check lagi, oh saya ini kurangnya di mana, oh saya ini lemahnya di mana, oh manakah bagian yang harus saya perbaiki, yang saya tambahi dan benahi. Setelah itu kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan diri sebagai seorang abong atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, dari kata-kata ini ada keterkaitan dengan visi yang sudah kita buat kemarin ya Bapak Ibu. Baiklah, sampai di sini saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya mengenai disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu guru di hadapan saya jauh pemahamannya lebih baik daripada saya. Berdirinya saya di depan ini tidak menandakan saya lebih baik, lebih bagus, lebih paham. Tidak ya Bapak Ibu, justru saya sedang di tahap proses ingin belajar seperti Bapak Ibu yang ada di depan saya. Sekali lagi saya memohon maaf jika desiminasi yang saya lakukan banyak kesalahan dan kekurangan. Saya di sini hanya berbagi praktik baik tentang apa yang saya terima pada modul 1.4. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih
kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktu luangnya dengan di tengah kesibukan masing-masing untuk memberikan apresiasi dan dukungannya pada program ini. Sekali lagi bisa tepuk tangan Bapak Ibu.